Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biomolekul protein, yang mana mata kuliahnya mata kuliah dari struktur dan fungsi biomolekul. Dan juga dari dosen pengampu, Ibu Irma Ratna Kartika. Kami dari kelompok 3 Kimia B 2020 dari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian, eh, kelompok kami terdiri dari yang pertama Nabila Maulida, dan Zasya Fortuna, kemudian Salakina Salsabilah, kemudian saya Ramadhani Riparo. Di sini kita akan membahas 6 bab, yaitu pertama sejarah protein, yang kedua sumber dan fungsi protein, yang ketiga klasifikasi protein, yang keempat ikatan peptida, yang kelima sifat fisik dan kimia protein, yang keenam adalah uji kualitatif protein. Kita masuk ke yang pertama, yaitu sejarah protein. Tahun 1728, Jacopo Beccari mengumumkan bahwa dia telah menemukan suatu zat hewani dalam tepung terigu. Kemudian tahun 1789, Antonio Forcoy mengklasifikasikan zat hewani dalam kelas tertentu. Zat hewan di sini adalah protein, tapi belum dinamakan oleh protein. Kemudian tahun 1837, Gerharus Johannes Mulder menunjukkan analisis senyawa dari hewan dan tumbuhan yang mana memiliki rumus empiris C400, H620, N100, O120. Kemudian tahun 1838, Jacob Berzelius mendukung teori Mulder dan menamakan senyawa itu dengan protein. Tahun 1902, Emil Fischer dan Franz Hofmeister secara independen menemukan ikatan peptida. Kemudian pada tahun 1907 sampai 1908, komite di Inggris dan Amerika Serikat menstandarisasi istilah protein. Ini sudah diresmikan. Pada tahun 1929, Hsian Wu berhipotesis bahwa denaturasi adalah pembukaan protein, perubahan konformasi murni yang mengakibatkan pemutaran rantai samping asam amino ke pelarut. Tahun 2026, Bank Data Protein memiliki hampir 40.000 struktur resolusi atom protein. Kemudian kita lanjut ke sumber dan fungsi protein. Yang pertama dari sumber hewani yaitu daging, telur, susu, kemudian yang dari laut ada lobster dan ikan. Kemudian yang nabati dari tumbuh-tumbuhan yaitu tempe, tahu, kacang kedelai, kacang almond, dan kembang kol. Sebenarnya masih banyak sumber-sumber protein yang lain, di sini hanya sebagian saja. Kemudian juga fungsi protein. Fungsi protein ini sangat banyak bagi tubuh manusia. Di sini saya paparkan 5 dari fungsi tersebut. Yang pertama yaitu sumber energi, protein sebagai sumber energi untuk aktivitas manusia. Yang kemudian antibodi, protein membentuk antibodi bagi tubuh manusia. Ketiga, sebagai enzim tubuh. Protein membantu mempercepat reaksi di tubuh. Keempat, sebagai alat angkut, protein mengangkut nutrisi-nutrisi di dalam tubuh ke tujuannya. Yang kelima, sebagai penyeimbang pH, yaitu menyeimbangkan pH darah dalam tubuh agar tetap stabil. Ini lanjut ke klasifikasi asam amino. Oke, selanjutnya ada klasifikasi asam amino. Next. Asam amino dibagi menjadi 3, yaitu esensial, kondisional, non-esensial, sama non-esensial. Nah, berdasarkan struktur kimianya itu ada asam amino polar dan non-polar. Next. Nah, di sini apa sih asam amino esensial itu? Nah, asam amino esensial itu merupakan zat penting yang diperlukan tubuh untuk membentuk protein. Nah, di mana ini berperan penting dalam membangun protein dalam tubuh. Nah, dalam asam amino esensial ini dibagi menjadi 9. Yang pertama itu ada isoleucin. Asam amino ini berperan dalam menyembuhkan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, mengatur kadar gula darah, memproduksi hormon, dan membantu mengatur kadar energi tubuh. Nah, isoleucin ini tuh biasanya banyak terdapat di putih telur, di daging domba, kalkun, kepiting, ayam, tuna, ikan kod, dan kedelai. Next. Yang kedua ada lisin. Nah, lisin ini tuh berfungsi untuk membantu pembentukan otot, menguatkan tulang, dan penyembuhan dari cedera. Nah, lisin ini biasanya banyak terdapat pada dalam dada ayam dan daging kalkun, ikan tuna, selada air, dan rumput laut. Nah, daun peterseli juga memiliki banyak kandungan lisin yang tinggi. Selanjutnya ada leusin. Leusin ini berperan dalam mengatur kadar gula darah serta pertumbuhan dan perbaikan otot maupun tulang. Nah, biasanya tuh leusin ini banyak terdapat pada rumput laut, ikan tuna, kedelai, putih telur, dan ayam.
Nah, selanjutnya ada valin. Valin ini merupakan salah satu asam amino yang penting untuk membantu fokus dalam berpikir dan berperan penting dalam koordinasi otot dan emosi. Nah, biasanya tuh valin ini banyak terdapat pada putih telur, rumput laut, selada air, kalkun, dan bayam. Next. Selanjutnya ada treonin. Nah, treonin ini berperan penting untuk kulit dan juga gigi. Nah, juga membantu menjalankan metabolisme lemak dalam tubuh, berguna mengatasi gangguan pencernaan, depresi ringan, dan gangguan kecemasan. Nah, biasanya ini treonin ini terdapat pada bayam, selada air mentah, ikan nila, putih telur, kalkun, dan kedelai. Nah, selanjutnya ada histidin. Histidin ini berfungsi untuk pertumbuhan, pembentukan sel darah, dan perbaikan jaringan serta perlindungan sel saraf. Nah, biasanya tuh histidin ini banyak terdapat pada ikan tuna, daging ayam, kalkun, dan kacang merah. Selanjutnya ada metionin. Metionin ini tuh berperan untuk menjaga kelenturan kulit serta rambut dan menjaga kuku tetap sehat. Nah, biasanya tuh metionin ini terdapat banyak pada putih telur, ayam, kalkun, kepiting, lobster, dan tuna. Next. Selanjutnya ada fenilalanin. Fenilalanin ini berfungsi untuk membantu tubuh untuk menggunakan asam amino lain, protein serta enzim agar berfungsi dengan baik gitu. Nah, fenilalanin ini tuh biasanya banyak terdapat pada jenis daging seperti daging kalkun, daging domba, daging sapi, terus juga di tepung-tepungan seperti tepung wijen, tepung biji kapas, dan ikan salmon. Nah, yang terakhir itu ada triptofan. Nah, triptofan ini tuh penting untuk pertumbuhan bayi dan pemicu produksi serotonin. Serotonin itu merupakan komponen di saraf yang mengatur nafsu makan, tidur, suasana hati, dan rasa nyeri. Nah, serta melatonin ini yang mengatur siklus tidur. Nah, biasanya tuh triptofan itu banyak terdapat pada rusa, putih telur, dan kalkun. Nah, selanjutnya ada klasifikasi asam amino kondisional non esensial dan asam amino. Asam amino kondisional non esensial itu adalah asam amino yang tidak dapat disintetis atau dibuat oleh tubuh. Bisa dikarenakan sakit, cedera, luka, atau kurangnya prekursor. Contoh asam aminonya itu antara lain ada arginin, asparagin, glisin, glutamin, prolin, serin, dan tirosin. Misalnya nih pada saat bayi yang terlahir prematur, nah biasanya dia tidak bisa memproduksi asam amino arginin. Lalu ada asam amino non esensial. Asam amino ini itu dapat diproduksi atau disintesis sendiri oleh tubuh kita. Contohnya ada alanin, asam aspartat, sistein, asam glutamat. Next. Nah, kemudian ada asam amino polar. Asam amino merupakan badan penyusun protein yang terdiri dari gugus amina, NH2 gas gugus karboksil, COOH gugus alkil sebagai rantai samping, R dan atom hidrogen H. Asam amino polar adalah asam amino yang punya sifat kepolaritasan dan rantai sampingnya mampu membentuk satu atau lebih ikatan hidrogen. Ciri-cirinya adalah gugus R tidak bermuatan, bersifat hidrofilik, cenderung terdapat di bagian luar protein. Contoh asam amino polar itu lisin, serin, treonin, sistein, tirosin, asparagin, dan glutamin. Di sini di samping bisa dilihat gambarnya beserta strukturnya. Selanjutnya yaitu asam amino nonpolar. Asam amino nonpolar itu adalah asam amino yang tidak memiliki polaritas. Hal ini dikarenakan asam amino nonpolar mempunyai gugus karboksil dan gugus amina yang sama, yang membuat muatannya menjadi netral. Asam amino nonpolar ini bersifat hidrofobik. Umumnya terdapat pada protein yang berinteraksi dengan lemak. Asam amino nonpolar terbagi menjadi 3, yaitu asam amino alifatik, asam amino aromatik, dan asam amino yang mengandung sulfur. Next. Yang pertama yaitu asam amino alifatik. Asam amino yang mengandung rantai samping alifatik kelompok fungsional. Nah, senyawa alifatik ini adalah senyawa yang tidak mempunyai gugus fenil. Selanjutnya itu hidrofobisitas meningkat sebagai jumlah atom karbon pada rantai karbon meningkat. Contohnya yaitu glisin, alanin, valin, leusin, dan isoleucin.
Next. Nah, ini adalah gambar-gambar dari asam amino alifatik. Ada glisin, alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Next. Selanjutnya yaitu asam amino aromatik. Asam amino aromatik ini merupakan hidrokarbon siklik. Dia mempunyai ikatan hidrogen dan mampu menyerap sinar UV 280 nanometer sehingga sering digunakan untuk menentukan kadar protein dan juga penting untuk menentukan struktur enzim. Contohnya fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Next. Nah, ini merupakan gambarnya, dapat dilihat kalau fenilalanin itu mempunyai gugus siklik berupa gugus fenil, tirosin itu mempunyai gugus fenol, dan triptofan mempunyai gugus indol. Next. Yang ketiga yaitu asam amino yang mengandung sulfur. Ini sulfurnya terdapat dalam ikatannya, contohnya itu metionin dan sistein. Seperti gambar di bawah itu bisa dilihat bahwa di struktur ikatannya itu mengandung S yang merupakan sulfur. Next. Selanjutnya ada klasifikasi protein. Klasifikasi protein ini memiliki 4 komponen. Nah, yang pertama itu ada komponen berdasarkan komponen kimiawi. Nah, berdasarkan komponen kimiawi ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada protein sederhana dan protein konjugasi. Protein sederhana itu protein yang pada hidrolisisnya hanya menghasilkan asam amino. Nah, contohnya itu globulin, albumin, keratin, kolagen, elastin, globin, zein, gliadin, glutenin, legumen, lactabumin, dan lactaglobulin. Nah, kalau protein konjugasi itu adalah protein yang pada hidrolisisnya tidak menghasilkan asam amino. Contohnya nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, metaloprotein. Next. Nah, di sini ada jenis protein konjugasi. Nah, kalau nukleoprotein itu tersusun dari protein dan asam nukleat. Biasanya terdapat pada inti sel, kecambah, biji-bijian. Selanjutnya ada glikoprotein. Nah, glikoprotein ini biasanya tersusun oleh protein dan karbohidrat. Nah, biasanya itu terdapat pada putih telur, musin atau kelenjar ludah, sama tendomusin atau tendon dan hati. Nah, selanjutnya ada lipoprotein. Nah, lipoprotein ini tersusun oleh protein dan lemak. Biasanya tuh terdapat pada serum darah, kuning telur, susu, dan darah. Nah, selanjutnya ada fosfoprotein. Fosfoprotein ini biasanya tersusun oleh protein dan fosfat. Nah, terdapat pada kasein susu sama fosfitin atau kuning telur. Selanjutnya ada kromoprotein. Tersusun oleh protein dan pigmen, biasanya ada di dalam hemoglobin. Next. Selanjutnya klasifikasi protein berdasarkan komponen molekul. Nah, berdasarkan komponen molekul ini juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu protein serat atau fibrous. Protein fibrous itu adalah protein hewani yang tidak larut dan pada umumnya tidak dapat dihancurkan oleh enzim penghancur. Contohnya itu kolagen, yaitu protein yang berperan dalam hubungan jaringan, terus elastin terdapat dalam jaringan yang elastis seperti arteri dan tendon, dan keratin yang terdapat dalam rambut, kuku, wool, dan kuku mamalia. Nah, yang kedua tuh ada protein bola atau globular. Nah, protein globular ini adalah protein yang berbentuk bulat gitu. Protein globular itu rantai peptidanya melilit padat. Contohnya adalah enzim, antigen, dan hormon. Next. Nah, ini merupakan contoh dari gambar fibrous protein yang gambar A dia melilit ke atas. Nah, kalau globular protein itu seperti melilit bulat gitu, lebih padat. Next. Nah, selanjutnya ada klasifikasi protein berdasarkan kelarutannya. Nah, berdasarkan kelarutannya itu dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada albumin. Nah, protein ini dapat larut dalam air dan terkoagulasi oleh panas. Contohnya itu albumin telur dan laktalbumin pada susu. Nah, yang kedua itu ada globulin. Nah, protein globulin ini tuh tidak dapat larut dalam air. Terus koagulasinya oleh panas, dapat larut dalam larutan garam encer, dan mengendap pada larutan salting out. Contohnya itu ovoglobulin dalam kuning telur dan legumin dalam kacang-kacangan. Next.
Yang ketiga itu ada glutelin. Nah, glutelin ini merupakan protein yang tidak dapat larut pada pelarut netral, tetapi dapat larut dalam asam atau basa encer. Contohnya itu glutelin dalam gandum dan orizenin dalam beras. Nah, yang keempat itu ada prolamin. Nah, prolamin ini merupakan protein yang dapat larut dalam alkohol 70-80% dan tidak dapat larut dalam air ataupun alkohol absolut. Nah, contohnya itu ada gliadin dalam gandum dan zein pada jagung. Next. Nah, yang kelima itu ada protein histon. Nah, protein itu dapat larut dalam air dan tidak dapat larut dalam amonia encer. Contohnya itu globin dalam hemoglobin. Nah, dan yang terakhir itu ada protamin. Nah, protamin ini dapat larut dalam air dan tidak dapat terkoagulasi oleh panas. Contohnya itu salmin pada ikan salmon. Next. Dan yang terakhir ada klasifikasi protein berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya ini dibagi lagi menjadi 7. Nah, yang pertama itu ada enzim. Nah, golongan protein enzim ini tuh berperan pada biokatalisator dan pada umumnya mempunyai bentuk yang globular atau berbentuk bulat seperti bola. Nah, protein enzim ini mempunyai sifat yang khas karena hanya bekerja pada substrat tertentu. Contohnya itu ada peroksidase, pepsin, dan polinukleotidase. Nah, yang kedua itu ada protein transport atau protein pengangkut. Nah, protein pengangkut ini mempunyai kemampuan membawa ion atau molekul tertentu dari satu organ ke organ lain melalui aliran darah. Contohnya itu hemoglobin pengangkut oksigen dan lipoprotein pengangkut lipid. Next. Yang ketiga itu ada protein nutrien atau protein cadangan. Nah, protein cadangan ini tuh protein yang disimpan untuk beberapa proses metabolisme. Contohnya itu ovalbumin, kasein, gliadin, dan zein. Nah, selanjutnya ada kontraktil protein. Nah, kontraktil protein ini merupakan golongan ini berperan dalam proses gerak, memberi kemampuan pada sel untuk berkontraksi atau mengubah bentuk. Contohnya itu aktin dan miosin. Next. Selanjutnya tuh ada struktural protein. Nah, struktural protein ini sebagai pembentuk struktural sel jaringan dan memberi kekuatan pada jaringan. Contohnya itu elastin, fibrin, dan keratin. Nah, selanjutnya itu ada protein antibodi atau pelindung. Nah, protein ini tuh pada umumnya terdapat pada darah. Nah, biasanya melindungi organisme dengan cara melawan serangan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya itu fibrinogen dan trombin. Nah, dan yang terakhir itu ada protein hormon atau protein pengatur. Nah, protein hormon ini yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, membantu mengatur aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Contohnya itu organ pankreas yang menghasilkan insulin. Next. Selanjutnya ada ikatan peptida. Next. Nah, pengertian ikatan peptida. Ikatan peptida apa sih? Nah, ikatan peptida itu adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara dua molekul asam amino ketika gugus karboksil asam amino bereaksi dengan gugus asam amino dari asam amino yang lain dengan melepaskan molekul air. Nah, selanjutnya pembentukan ikatan peptida. Ikatan peptida ada ketika gugus karboksil dari satu molekul asam amino bereaksi dengan gugus amino dari molekul asam amino lainnya yang menyebabkan melepaskan molekul air. Reaksi tersebut dikenal dengan reaksi kondensasi. Next. Nah, di sini ada contoh reaksinya di mana ini asam amino 1 direaksikan dengan asam amino 2. Nah, di mana nanti dihasilkan ikatan peptida protein dan dia menghasilkan H2O atau air seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, gimana sih cara pemutusan ikatan peptida? Nah, ikatan peptida itu dapat putus melalui proses hidrolisis atau penambahan air. Nah, dengan adanya air, ikatan akan terputus dan melepaskan energi bebas sebanyak 8-16 kJ per mol atau setara dengan 2-4 kcal per mol. Nah, proses ini terjadi sangat lama, biasanya tuh ribuan tahun. Nah, namun pada makhluk hidup, reaksi ini dapat dipercepat dengan adanya katalis atau enzim. Selanjutnya. Baik, sekarang kita lanjut ke struktur protein, yang mana terbagi menjadi 4, yaitu struktur primer, sekunder, kuatern, dan tersier. Nah, ini di sini adalah bentuknya. Pertama yaitu primer.
Kemudian struktur sekunder gabungan dari primer. Kemudian ada struktur tersier gabungan dari struktur sekunder. Kemudian yang quaternary struktur gabungan dari beberapa struktur tersier. Struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear, yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi pencabangan rantai. Dapat terjadi pelipatan pada struktur primer asalkan ada ikatan hidrogennya. Kemudian struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus alfa amida dan gugus alfa karboksil. Ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Kemudian struktur protein juga menggambarkan ikatan peptida yang urutan asam aminonya diketahui. Kemudian ada struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan struktur polipeptida yang terbentuk karena adanya interaksi ikatan hidrogen dari gugus karbonil dan gugus amino pada rantai utama. Struktur sekunder juga bisa dibilang merupakan kumpulan struktur yang primer yang sudah disintesis. Dan interaksi itu akan menghasilkan dua struktur, yaitu alpha helix dan beta sets. Struktur-struktur ini memiliki segmen-segmen dalam polipeptida yang terlilit atau terlipat secara berulang. Kemudian struktur alpha helix adalah salah satu struktur sekunder yang terbentuk karena ikatan hidrogen antara gugus amida dan karbonilnya. Struktur ini berbentuk sederhana dan berpindah ke kanan. Struktur ini juga merupakan residu asam amino pada rantai polipeptida, yang mana kisaran residu antara 4-40. Struktur alpha helix memiliki panjang sekitar 11 asam amino. Bentuk kabel telepon dari helix alfa ditahan oleh ikatan hidrogen antara setiap gugus NH dan oksigen dari gugus CO pada putaran helix berikutnya. Kemudian ada struktur beta set. Struktur sekunder beta set terbentuk ketika dua atau lebih polipeptida berdampingan. Beta set ditemukan dua macam bentuk, yaitu antiparalel dan paralel. Keduanya berbeda dalam hal pola ikatan hidrogennya. Struktur beta set paralel terbentuk apabila rantai polipeptida yang berikatan membentuk interaksi ikatan hidrogen intermolekuler dengan rantai polipeptida yang lain pada posisi sejajar. Kemudian struktur antiparalel terjadi jika ikatan hidrogen berada pada kedua rantai polipeptida tidak sejajar ataupun berlawanan arah. Kemudian ada yang ketiga, tersier. Struktur tersier adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder. Yang tadi di atas memutarbalikan tahap beraturan karena ada interaksi intramolekuler di antara rantai utama dan rantai samping. Struktur ini distabilkan oleh ikatan berikut, yakni ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan hidrofobik. Kemudian struktur tersier juga menunjukkan adanya urutan dalam ruang residu asam amino yang berjalan dalam urutan reguler dan menggambarkan bagaimana pola-pola ikatan di sulfida. Nah, di sini ada gambar ya secara umumnya struktur tersiernya. Kemudian di sini ada ikatan-ikatan yang ada di struktur tersier. Kita bisa lihat ada di sini hidrofobik, ada ikatan hidrogen, kemudian juga di sini ada ikatan ion. Kemudian ada struktur quaterner yang memiliki dua atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks dan fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yakni interaksi elektrostatis, hidrogen, dan hidrofobik. Kemudian protein dengan struktur quaterner yang disebut juga dengan protein multimerik. Jika protein yang tersusun dari dua subunit disebut dengan protein dimerik, dan jika tersusun dari 3 subunit disebut dengan protein tetramerik. Salah satu contoh struktur quaterner adalah hemoglobin. Kemudian di sini ada urutan penyusunan protein. Di sini untuk menyederhanakan saja dan juga agar memudahkan kita. Yang pertama yaitu struktur primer. Struktur primer ini adalah sebuah tatanan dari rantai dari asam amino. Jadi tatanan linear dari asam amino. Kemudian struktur sekunder. Struktur sekunder ini ada ketika tatanan asam amino itu saling berhubungan, saling menyatu, yang disatukan oleh dari ikatan hidrogen. Jadi dari struktur primer lanjut ke struktur sekundernya itu membentuknya dengan adanya ikatan hidrogen. Kemudian lanjut ke struktur tersier. Tersier ini akan ada ketika terjadinya interaksi antara struktur alpha helix dan beta set. Jadi dari struktur sekunder yang memiliki dua macam, yaitu alpha helix dan beta set. Kemudian dari struktur ini menyatu dengan adanya reaksi, maka terjadinya struktur tersier. Kemudian struktur quaterner yaitu adalah protein yang mana tersusun dari beberapa asam amino, beberapa struktur asam amino yang mana terbentuk dari protein tersier.
Baik, lanjut. Baik, selanjutnya ada sifat fisik dan kimia protein. Boleh next? Nah, yang pertama ada sifat protein. Protein itu merupakan senyawa makromolekul dengan berat molekul yang besar. Seperti kita tahu, protein itu kan bukan zat tunggal yang molekul sederhana, tapi molekulnya itu sangat besar dan susunannya juga kompleks, di mana terdiri dari ratusan sampai ribuan asam amino yang dihubungin sama ikatan peptida. Makanya berat molekulnya juga besar. Yang kedua, beberapa jenis protein itu dapat diperoleh dalam bentuk kristal, tetapi ada juga yang tidak. Yang ketiga, pada umumnya protein itu suka larut dalam air karena ukuran molekulnya yang besar tadi. Next. Lalu ada sifat kimia protein. Protein itu bersifat amfoter, di mana sifat amfoter ini merupakan kemampuan protein untuk dapat bereaksi dengan asam atau basa. Gugus karboksil yang ada di protein itu bisa bereaksi dengan basa, dan gugus amino bebas yang ada di protein juga bisa bereaksi dengan asam karena gugus amino itu merupakan akseptor hidrogen. Lalu ada pengikatan ion melalui reaksi dengan gugus karboksil bebas dan amino bebas sehingga protein itu dapat mengikat kation dan anion. Bisa dilihat pada gambar kalau protein itu dalam kondisi netral atau dalam pH isolistrik, bentuknya itu ion dipolar atau Zuiter ion. Jadi asam amino itu bisa bersifat basa kalau dia melepaskan proton, atau pada gambar itu H+. Dan asam amino juga bisa bersifat basa kalau dia menerima proton. Zuiter ion di situ maksudnya yang ada di NH4+ dan muatan negatif yang ada di gugus karboksil. Next. Lalu ada denaturasi. Denaturasi ini merupakan proses perubahan struktur kuartener menjadi struktur tersier, sekunder, hingga struktur primernya. Biasanya faktor yang mempengaruhinya itu bisa fisikawi maupun pengaruh kimiawi. Kalau fisikawi bisa dari suhu, mekanis, tekanan, dan radiasi. Kalau pengaruh kimiawinya bisa dari asam basa, ion logam, larut organik alkohol, dan larutan organik lain seperti urea, deterjen, dan sebagainya. Nah, contoh yang paling umum itu adalah denaturasi pada telur. Protein telur itu bisa lihat pada gambar, protein telur itu mengalami denaturasi dan akan kehilangan kelarutannya. Denaturasi ini terjadi karena suhu tinggi yang diakibatkan oleh proses memasak yang dilakukan. Next. Lalu protein itu dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Nah, protein yang terdenaturasi itu kan akan berkurang di mana lapisan molekul protein bagian dalam yang sifatnya hidrofobik itu akan berbalik keluar. Sedangkan bagian luarnya yang sifatnya hidrofil itu akan terlipat ke dalam. Dan pelipatan atau pembalikan itulah yang akhirnya akan membuat protein akan menggumpal atau mengendap, atau yang biasa kita kenal dengan koagulasi. Lalu, larutan protein dalam air juga mempunyai viskositas atau kekentalan yang relatif lebih besar daripada viskositas air. Protein juga mempunyai sifat sensoris. Protein murni itu kan biasanya tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Kecuali pada monelin yang ada dalam tanaman, biasanya punya rasa yang sangat manis. Nah, pada bahan pangan yang punya kandungan protein banyak, itu bisa mengalami dekomposisi dan menghasilkan bau busuk. Contohnya itu pada pembusukan telur, di mana bau busuknya itu tercipta karena ada pembentukan H2S dari proses dekomposisi proteinnya. Next. Nah, lalu ada reaksi yang terjadi pada protein. Reaksi pewarnaan. Reaksi pewarnaan itu dibagi jadi dua, reaksi pencoklatan enzimatis dan reaksi pencoklatan non-enzimatis. Sekarang reaksi pencoklatan enzimatis. Reaksi ini biasa terjadi karena adanya aktivitas enzim pada buah-buahan dan sayur-sayuran yang memiliki senyawa fenolik. Nah, biasanya juga terjadi
terjadi karena adanya jaringan yang terluka pada suatu bahan. Bisa karena pemotongan, pengupasan, pengirisan, dan perlakuan lainnya yang bisa menyebabkan kerusakan secara mekanis. Nah, di samping itu terdapat gambar terjadinya reaksi, di mana asam amino L-tirosin pertama-tama itu akan dihidroksilasi menjadi 3,4 dihidroksi fenolalanin dengan bantuan enzim tresolase. Lalu 3,4 dihidroksi fenolalanin ini akan dioksidasi lagi dengan bantuan enzim katekolase menjadi kuinon. Nah, kuinon inilah yang akhirnya akan membentuk warna coklat. Nah, seperti pada gambar tersebut, di mana apel yang mengalami pemotongan itu warnanya berubah jadi coklat. Next. Reaksi pencoklatan non-enzimatis. Nah, saat ini yang akan dijelaskan itu adalah reaksi Maillard. Maillard ini terjadi karena adanya reaksi antara gula reduksi dengan gugus amin bebas dari asam amino atau proteinnya. Reaksi ini berperan dalam pembentukan warna, aroma, dan rasa pada suatu bahan pangan. Nah, faktor yang mempengaruhinya antara lain ada suhu, konsentrasi gula, konsentrasi amino, pH, dan tipe gula. Contohnya itu seperti pada gambar, pada pembangunan roti, pemasakan daging, lalu ada juga pengolahan kopi, dan lain-lain. Next. Tahapan reaksi Maillard. Reaksi Maillard itu terbagi menjadi 2 tahap. Tahap awal dan tahap lanjutan. Nah, pada tahap awal ini akan terjadi kondensasi antara gugus karbonil dari gula pereduksi dengan gugus amino bebas dari asam amino yang ada di rangkaian protein. Nah, produk hasil kondensasi ini selanjutnya akan berubah menjadi basa Schiff karena kehilangan molekul air atau H2O-nya. Dan basa Schiff ini akan mengalami pengaturan ulang Amadori atau rearrangement Amadori yang akan membentuk senyawa Amadori. Kalau digambar itu deoksyketosil. Nah, senyawa Amadori ini merupakan bentuk utama lisin yang terikat pada bahan pangan. Setelah terjadinya reaksi Maillard awal. Nah, pada tahap ini itu belum ada perubahan warna menjadi coklat pada bahan. Tetapi lisin pada protein bahan pangannya itu udah tidak ada lagi. Next. Lalu ada reaksi Maillard lanjutan. Reaksi Maillard lanjutan ini bisa terjadi melalui 3 jalur. Pertama, melalui pemecahan senyawa antara metil dikarbonil dari degradasi gula yang akan menghasilkan aldehid dikarbonil redukton dan senyawa flavor lainnya. Lalu kedua, melalui dehidrasi 3-deoksiheksason yang akan menjadi formaldehid dan akan membentuk reaksi kompleks dan produk N-heterosiklis lainnya seperti pirazin, pirol. Nah, ini tuh akan membuat flavor atau rasa terpanggang pada bahannya. Lalu yang ketiga, melalui degradasi Strecker. Degradasi Strecker ini degradasi asam amino bebas oleh senyawa dikarbonil yang biasanya itu mengarah pada pembentukan aldehid Strecker. Nah, hasil akhirnya itu bisa membentuk melanoidin. Melanoidin itu pigmen berwarna coklat. Sehingga pada bahannya itu akan berubah menjadi warna coklat karena adanya pigmen ini. Next. Reaksi resemisasi asam amino. Resemisasi asam amino itu adalah reaksi yang menyebabkan perubahan konfigurasi asam amino dari bentuk L ke bentuk D. Biasanya reaksi ini tuh terjadi karena ada proses pemanasan dengan suhu tinggi, atau juga bisa karena perlakuan alkali yang terjadi pada suasana asam, serta proses penyangrai atau roasting. Nah, reaksi resemisasi ini bisa menyebabkan penurunan pada daya cerna tubuh terhadap protein. Karena kan di sini asam amino itu diubah bentuknya menjadi D. Sehingga ikatannya itu sulit diserang gitu atau dicerna oleh enzim proteolitik. Enzim proteolitik itu
adalah enzim yang berperan pada pemecahan protein menjadi asam amino. Makanya kalau misalnya dia berubah jadi D, daya cerna tubuh akan protein juga akan turun kayak gitu. Next. Selanjutnya ada interaksi protein dengan polifenol. Kerusakan pada protein atau asam amino itu juga bisa terjadi karena adanya reaksi dengan senyawa polifenol yang berasal dari tanaman seperti fenolat, flavonoid, dan tanin. Biasanya senyawa polifenol ini akan mudah teroksidasi dengan adanya oksigen dalam suasana alkali atau juga karena adanya enzim polifenolase sehingga akan membentuk senyawa ortoquinon yang reaktif dengan protein. Senyawa ortoquinon itu kan bereaksi dengan protein dan akan membentuk senyawa kompleks protein polifenol yang melibatkan asam amino lisin sehingga ketersediaan lisin juga akan menurun. Selain itu, senyawa kompleks protein polifenol ini kan sulit ditembus oleh enzim protease. Enzim protease itu merupakan enzim proteolytik tadi yang berperan dalam pemecahan protein menjadi asam amino. Makanya kalau misalnya sulit dicerna oleh enzim protease, daya cerna tubuh akan protein juga akan turun sehingga dapat dikatakan interaksi ini tuh bisa menyebabkan nilai gizi protein turun. Next. Yang terakhir ada interaksi protein dan lipid teroksidasi. Penurunan nilai gizi protein juga bisa diakibatkan karena adanya interaksi protein dan lipid teroksidasi. Oksidasi lipid ini bisa berlangsung dengan 3 tahap. Pertama, melalui pembentukan produk primer seperti lipid hidroperoksida. Lalu yang kedua, melalui degradasi hidroperoksida yang melalui radikal bebas dan membentuk produk-produk sekunder seperti aldehid, hidrokarbon, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada polimerisasi produk primer dan sekunder yang akan membentuk produk-produk yang stabil. Nah, lipid teroksidasi ini bisa bereaksi dengan protein, sehingga akan terbentuk ikatan menyilang di dalam rantai proteinnya. Nah, protein modifikasi ini itu tahan terhadap enzim proteolytik, sehingga lagi-lagi bisa menyebabkan nilai gizi protein itu turun karena daya cerna tubuh akan protein juga turun kayak gitu. Next. Selanjutnya yaitu uji kualitatif protein. Yang pertama ada uji menhidrin, yang kedua ada uji diuret, yang ketiga ada uji sulfur, yang keempat ada uji santoprotein, yang kelima ada uji Milon, yang keenam ada uji Hopkinson, yang ketujuh ada uji Nutri-Pruside. Yang pertama yaitu uji menhidrin. Nah, uji ini merupakan uji kualitatif protein yang paling umum dilakukan untuk mengetahui apakah suatu bahan mengandung protein atau tidak di dalamnya. Nah, apabila hasil ujinya positif, maka akan terbentuk kecenderungan warna dari ungu sampai biru, seperti dilihat pada gambar di bawah. Untuk mekanisme reaksinya yaitu asam amino akan direaksikan dengan reaksi menhidrin membentuk hidridantin. Kemudian yang kedua ada uji diuret. Nah, uji ini merupakan uji kualitatif protein yang dibentuk menjadi alkalis dengan menggunakan NaOH. Dan selanjutnya ditambah larutan CuSO4. Uji ini bertujuan untuk mencari tahu apakah ada ikatan peptida pada senyawa. Apabila hasilnya positif akan menunjukkan warna ungu seperti pada gambar di bawah. Yang ketiga yaitu ada uji sulfur. Nah, uji ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah suatu protein mengandung unsur asam amino dengan gugus sulfur. Contoh asam amino yang mengandung gugus sulfur itu seperti sistein dan metionin. Nah, uji ini dilakukan dengan menggunakan NaOH dan PB asetat.
Protein yang direaksikan dengan NaOH akan membentuk Na2S, kemudian direaksikan dengan PB asetat. Nah, apabila hasilnya positif, maka akan menunjukkan endapan garam PBS dengan warna hitam. Untuk mekanisme lengkap dan hasil ujinya dapat dilihat pada gambar di bawah. Yang keempat yaitu ada uji Santo protein, atau dikenal juga sebagai uji Santo proteat. Uji ini itu dilakukan dengan penambahan larutan asam nitrat pekat. Saat dicampur, reaksi akan terbentuk endapan berwarna putih, yang kemudian jika dipanaskan akan berubah warna menjadi kekuningan. Reaksi ini itu dapat dilakukan untuk membuktikan adanya fenilalanin, triptofan, dan tirosin di dalam protein. Yang kelima yaitu ada uji Milan. Nah, uji ini tuh dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya protein. Nah, uji ini dilakukan dengan menambahkan reagen Milan, yaitu larutan merkuri serta merkuri nitrat yang ada di dalam asam nitrat. Apabila hasilnya positif, maka akan didapatkan endapan berwarna putih yang ketika dipanaskan akan berubah warna menjadi warna merah, seperti pada gambar di bawah. Yang keenam yaitu ada uji Hopkins-Cole. Uji Hopkins-Cole dilakukan dengan mengidentifikasi adanya asam amino triptofan. Nah, prinsip uji ini adalah dengan kondensasi inti indol dengan gugus aldehid pada asam glikosilik, di mana jika terdapat asam kuat akan menyebabkan terbentuknya cincin ungu. Nah, reaksi ini itu hanya bisa terjadi apabila terdapat oksidator kuat seperti H2SO4. Hasil ujinya dapat dilihat di gambar di bawah. Yang terakhir, ketujuh ada uji nitroproside, atau dikenal juga sebagai uji Sakaguchi. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya asam amino sistein. Basa kuat seperti NaOH akan melepas gugus SH pada sistein yang kemudian gugus itu akan bereaksi dengan sodium nitroproside membentuk senyawa berwarna merah. Untuk mekanisme reaksinya dapat dilihat pada gambar di bawah dan di sampingnya adalah hasil apabila ujinya terjadi. Next. Nah, selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Jadi next. Mungkin cukup itu yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.